Pemuda Edgy bersama kami di sana bukti agak ke situ isi. We're back lagi Bukti and Hifzi. Pemuda Edgy di Sindikat Edgy. Kesal berbeda itu sama. Disiarkan langsung dari Batavia, Sunda Kelapa, Jakarta Raya, Jawa Barat deketnya. Jakarta. Jawa Barat deketnya. Oh, Iya kan? ya Jakarta aja, nggak usah dikasih tahu Jawa Barat. Edgy bro. Oh, Edgy ya. Edgy. Inilah dia Sindikat Pemuda Edgy, karena sesungguhnya yang beda itu sama. Asik. Kita masih di lokasi Ya, yang sangat edgy sekali. Namanya adalah Bookstore. Bookstore. Di sini ada buku-buku yang edgy, teman-teman. Nanti habis ini saya mau beli deh. Bisa mau beli buku di sini. Aku juga deh. Menarik. Aku juga mau beli deh. Sate Padang depan. Bukan buku. Tapi Masa secara membaca bumbu kan bisa juga, tapi membaca bumbu. asik sih membaca bumbu. Membaca bumbu. Paling beres sih membaca bumbu bro. Bagus tuh bikin Bagus. lagu, bro, membaca bumbu ya. Lagu opa terbaru ya? Membaca bumbu. Membaca bumbu. Membaca bumbu. Bagus. Oke, kita Tapi gantiin. mungkin teman-teman mengira, oh, kok Mas Mukti nggak ganti baju dari episode kemarin? Ini jangan beda salah, hari, jangan salah. jangan Ini salah. beda hari. Tadi aku sempet ada pitching sama brand baju gitu lah. Sama desainer juga ada. Ari Tulang tadi nawarin. Tulangnya tulang apa? Hah? Ari tulangnya tulang Tulang apa? bawang. Ah, daerah Si Lampung tulang dong. bawang. Dia sempet nawarin brand baju tapi nggak deal. Oh, nggak Ya deal. udahlah aku pakai ini lagi. Oh. Gitu. Tapi kan kamu dalam pakai kaos sebenarnya. Kaos. Bukan kaos ini. Apa? Kulit Benny. Kulit Benny gue tempel ke tubuhku. Kaosnya pasti lagi ini banget ya, lagi apa? Saling tonjok-tonjokan. Kenapa? Karena kaos. Kaos. Udah paling beres itu. Udah paling beres tuh tadi. Udah paling beres gitu. Oke, Jadi kita tidak menutup kemungkinan untuk brand-brand masuk juga. Boleh, silakan. boleh. Hubungi nomor di bawah Ya, sini. kemarin BCA mau masuk sih tapi BCA, nominalnya masih kurang Pak. Ayo naikin lagi. Masih. Sembari nunggu bank yang lain, mungkin Bapak bisa naikin tawaran dulu. Iya. Ini ada dengar kabar juga kita Bang Cimahi juga ada. Bang Cimahi. Bang Cimahi. Terakhir juga yang mau masuk ke kita itu Bang Bingbung. Bang Bingbung, yuk kita nabung. Paling beres itu bro. Udah paling beres itu Bang Bingbung bro. Kemarin juga ada brand dari Madiun mau masuk kita. Mau masuk ke kita? Brem Suling tau gak? Yang ada di oleh-oleh itu Brem Suling. Brem Suling sempat mau masuk. Aku makan brem gak bisa. Brem Suling. Dikit doang aku makan brem. Tapi emang khasnya seperti itu. Karena rasanya. bahaya makan brem suling tuh bro. Pas aku makan, Nah, itu yang orang nggak tahu. Justru itu brem yang asli. Brem Suling yang asli ketika ditiup bunyi. Oh. Kalau yang palsu, nah itu brem palsu. Brem palsu. Iya, ada juga. Aku pernah waktu itu makan brem, malah bunyi dubstek. Apa? Ternyata brem drum. Wah. Apa brem drum? Udah. Orang aneh. Seneng nih orang. Orang aneh bro. Aku juga sempat makan brem tapi kok alisnya nyambung. Hah? Brem Samson. Kan alisnya nyambung tuh ya, brem Samson. Bams. Belum mau lagi udah. Orang-orang udah ketawa mau diem. Dimarahin. Ya nggak tahu namanya, nggak tahu. Oke, kita Ada juga brem yang berbahaya. Brem yang berbahaya apa tuh? Brem. Konvoy ormas. Wow. Maksudnya yang nggak beres kan banyak yang tertib banyak. Yang nggak tertib dikit kok gitu. Oke, kita hari ini akan membahas satu hal yang lagi banyak di ini juga ya, diperbincangkan di sosmed, di sosmed lagi. Oke. Jadi Karena kan banyak sosmed, bener, Instagram, Twitter, Facebook, ya kan? Tweets. Ya. Nah, jadi ini kita perlu bicarakan. Tapi sebelum kita berbicara mengenai hal mental health ini, kita akan melakukan tebakan-tebakan dulu. Tebak-tebakan istilah terkini. Istilah-istilah terkini. Film kartun yang suka mengejek orang. Apa tuh? Doraemon. Kok Doraemon? Bullying bambu. Bullying bambu.
Istilah kekinian yang sebenarnya itu dari dulu udah ada dan emang lagu disco. Agak ribet ya. Keterangannya agak panjangan gitu. Overthinking. Apa? Overthinking. Kamu sendiri yang tahu itu. Pertanyaannya terlalu personal itu, Mas. Terlalu personal, komedi personal. Aneh king itu dulu ada kan yang lagu itu. Gak tahu. Kamu. Istilah sekarang yang jadi penyanyi dangdut cewek legendaris Indonesia. Apa tuh? Anxiety Society. Siapa? Elvi Sukaisi Masnya. Ya Allah. Anxiety Sukaisi, aduh Ya salah. Allah, Aduh, agak belibet. Sorry. Istilah masa kini yang dia ini baru cerai. Apa? Ria Wicis. Wah, lumayan. Ria Wicis. Istilah masa kini, istilah kekinian yang orang-orang tuh kok selalu minggir. Apa? FOMO. Si FOMO mau lewat. Modal suara kenceng ya. Oke. Istilah kekinian yang berwisata namun dikutuk oleh Tuhan. Apa tuh? Healing kundang. Lumayan lah. Istilah kekinian yang dulunya adalah band. Siapa? Healing Healing inside. Aduh. Healing me inside. Oh, Healing me inside. Oke. Ada sih aku tadi lupa. Oke. Istilah sekarang yang jadi penyanyi dangdut cewek legendaris juga. Apa? Wicis Dahlia. Iis Dahlia. Istilah-istilah masa kini yang istilah-istilah masa kini yang sebenarnya artis zaman dulu. Siapa? Wicis Dahlia? Bukan. Inner Child Kosirawati. Ini bagus nih. Inner Child Kosirawati bagus. Dah kita lock di situ, kita tutup. Tebak-tebakan di Inner Child Kosirawati bagus banget. Inner Child Kosirawati. Ineke kan dari Ineke ya. Tapi tuh zaman sekarang tadi kan sebenarnya kalau kita kalau kita lihat istilah-istilah itu lebih banyak istilah-istilah itu yang mental health gitu kan. Iya. Kayak mental health juga itu istilah yang baru, sebenarnya itu udah ada dari dulu. Dari gitu dulu, kan. ada ilmunya baru, juga kan? Iya, baru populer lah di zaman sekarang gitu. Okay. Kalau kamu ngelihat fenomena-fenomena orang-orang ini gimana nih? Sebenarnya kita disclaimer dulu, ini kita nggak bercandain atau apa, kita cuma ngingetin. Iya. Kalau jangan sampai mental health ini cuma disalahgunakan gitu ya. Iya. Intinya itu. Takutnya kan kita dikira nggak percaya mental health. Percaya Percaya bro. Mengalami orang kita juga mengalami. Tahu sendiri komedian mah orang depresi bro. Bahkan komedian itu aku pernah baca atau lihat di tutup botol aku juga lupa. Iya. Bagus sih tutup botol. Iya, kalau kita udah menjadikan diri kita komedi itu udah pasti kita itu ada sakit jiwanya. Benar. Udah pasti ada sakit jiwanya itu. Karena ya kita lihatlah beberapa stand up comedian itu kan sebelum jadi seorang stand up comedian kan hidupnya absurd. Betul. Benedictivity dulunya samurai dia. Apa? Seorang samurai Jepang. Sahabat sejati. Males kalau udah ngomongin Benny, bro. Benny dulu samurai Coib. Ngerusakmu. Coib teman kita. Coib dulunya apa? Pelacur panggilan. Ya Allah. Gak kebayang aku, Cuk. Astagfirullah. Basicnya kan unik-unik kan, ada yang tukang ojek, ada yang apa ya? Bang David itu tukang ojek ya? Bang David tukang ojek. Terus Bang Awe itu pegawai pabrik. Mas Gigi. Guru matematika. Kalau Yusril lonte kapal. Lonte kapal sama dulu penjual Lopez pakai benang. Ada yang ininya pakai benang. Mbak ada kan itu yang bahas siapa?
Mbak Satinem masuk yang Netflix ya. Masuk Netflix tuh Mbak Satinem. Mbak Satinem. Terus ada juga komik Jogja Mas Teguh. Mas Teguh dulunya pemintal benang. Unik nggak? Unik. Cukup unik. Lumayan unik. Terus siapa lagi ya yang unik tuh? Coib juga unik lagi. Kalau komedian yang paling terlihat dia kayaknya punya mental health nih. Kamu ngeliat siapa? Jim Carrey lah, bro. Jim Carrey. Kenapa? Ya kayak bener-bener dia kalau main peran tuh bener-bener bisa mendalami pernah banget. Di materinya siapa tuh ya? Ada si Jim Carrey ini lagi berperan menokohkan tokoh yang terkenal juga, tapi lagi film biopik gitu loh. Iya. Nah, orang stand up comedian ini orang stand up comedian ini pelan-pelan. Iya. Orang stand up comedian ini ngefans sama Jim Carrey. Yeah. Nah, Jim Carrey itu kalau misalnya lagi berakting, dia sehari-hari pun akan berakting sesuai dengan perannya dia. Nah, itu. Nah, si stand up comedian yang ketemunya Jim Carrey ini pas lagi meranin siapa gitu. Abis itu dia kayak ngerasa kecewa gitu. Aku pengennya Jim Carrey malah ketemunya ini gitu. Oh, karena dia dengan karakter yang berbeda. Dia nggak merubah karakter dia sama sekali. Nah, itu yang bikin aku nggak pernah deal sama Star Vision. Kenapa? Dia ngasih project film, tapi aku harus seperti itu. Pak Parwes aku nggak dulu aku bilang gitu. Acting methodnya kamu nggak mau kayak gitu. Pak Parwes nggak gitu dulu. Kalau ada Reiki aku siap. Kan Star Vision kan Pak Parwes. Oh iya Pak Parwes. Pak Parwes. Sempat nawarin tapi Pak treatmentnya jangan. Dia cuma tahu istilah Reiki, cuma kenal Pak Parwes sama Star Vision langsung ngomongin film. Kalau semua film kan biasanya juga Reiki, reading, gas, syuting. Kalau aku gitu. Pak Parwes, belum dulu Muk. Ya, aku juga belum dulu Pak, aku bilang gitu. Oh, bilang gitu. Ngomong Jawa. Ngomong Jawa. Aku juga ada tawaran dari Soraya gimana? Soraya. Falcon, menantu ikan ipar adalah maut. Kalau itu filmmu apa menantu? Ipar adalah Mukhtar. Gitu. Siapa sih Mukhtar? Terlalu asal. Sama R aja. Yang jelas ini film off the record aja lah, jangan diterusin. Gak enak sama orang-orang PH nih aku. Tapi kan kita tadi lagi ngobrolin tentang mental health gitu. Sebenarnya tuh nggak apa-apa banget tau. Ini kok banyak apa ya? Tren ini tuh nggak apa-apa banget karena orang-orang tuh jadi lebih peduli dengan mental health-nya gitu. Iya. Cuman yang aku nggak suka itu adalah orang-orang yang suka diagnosis secara sendiri gitu. Iya, kayak di cuma ngelihat postingan di sosmed gitu kan, tanda-tanda kalau mental health nih gitu. Kalau nggak cuma buat alasan. Kayak, sana itu bantu tetangga ada nikahan. Enggak, aku orangnya introvert gitu. Kan maksudnya janganlah gunain istilah itu. Tapi bilang aja emang malas bantuin orang kondangan. Sama aku juga malas. Kalau aku malas sumpah. Ya paling enggak melawan alasan ya, bilang aja malas gitu ya. Kalau deket banget kan nggak mungkin juga bilang malas sih. Kalau benar-benar samping rumah gitu. Tapi masa ada orang yang bilang introvert sih? Hah? Ada lah pasti anak sekarang, jangan Pak aku introvert gitu. Nggak ada kamu doang. Ada mungkin. Atau mungkin emang orang nggak stabil mah biasa ya, orang nggak stabil biasa karena mungkin malam kedinginan, siang kepanasan gitu kan merubah mood juga kan. Terus dia mendiagnosa dirinya bipolar. Bipolar padahal penyakit yang butuh penanganan khusus kan sebenarnya. Kecuali kamu punya penyakit perutmu berisi diesel gitu. Itu baru bisolar. Karena perutnya diesel kan. Jadi harus bisolar. Gitu. Itu yang salah dan mungkin jadi kesannya negatif di mata orang. Terus juga mungkin orang tuh kurang bisa menerima karena istilahnya udah bahasa Inggris duluan. Apa sih Inggris anxiety disorder gitu. Mungkin maksudnya pendekatannya lebih ke bahasa sehari-hari gitu. Berarti kalau dibikin istilah sehari-hari misalnya mental health, kesehatan ya kayak jiwa gitu kamu. Kayak kalau di bahasa saya piye kondisimu gitu lebih kayak itu kan udah cukup menanyakan kondisi. Lebih real ya, lebih real yang ada di lapangan. Kalau kamu sendiri tuh sering nggak kayak misalnya ngerasa-rasa nih aku kayaknya mental health ya, atau Wah, bro. Kamu pernah nggak nangis malam-malam gitu sendiri? Pernah nggak? Jujur.
Jujur, apalagi kalau aku harus dapat film yang panjang gitu ya. Banyak kom. Yang aku harus jadi seorang sidekick di situ, aku kayak hilang jiwaku gitu karena ya namanya syuting kan ya harus total gitu. Sama Benny Benny. Bro, jangan gitulah dia. Sama namanya syuting kan harus total mendalami peran segala macam. Sebisa mungkin kita di film itu menghilangkan karakter kita. Karena di film itu mata kita berbicara. Keren. Orang ketika acting baunya udah naik itu nggak pede pasti. Oh, kelihatan ya. Lihat baumu. Oh pede, masih pede. Pede. Kalau begini nggak pede. nggak pede ya. Gitu. Jadi kalau ada aktor film baunya naik. Rian Balita nggak pernah pede. Itu lebih. Iya bro, Rian Balita kan gini terus dia. Emang kondisi tubuh kalau itu. Iya, berarti nggak pernah pede dia. Enggak juga. Bisa naik itu ininya, pundaknya ngelebihin pala. Jadi masuk ya kepala. Masuk palanya. Kayak kura-kura gitu bro. Mendelep kepalanya. Itu ya pernah lah pasti nangis malam-malam. Aku bisa ini bro. Apa? Kamu nangis itu kenapa? Ya kayak cewek biasanya. Enggak, kalau sekarang mah enggak. Oh, udah punya cewek. Iya. Karena udah punya cewek. Kalau sekarang lebih ke kayak Cowok. ya enggak lah kayak wah masih kurang nggak ya sama orang tua gitu. Oh. Tapi aku benar-benar menerapkan lagu Sheila on 7 yang liriknya aku mulai nyaman berbicara dengan dinding kamar. Mulai nyaman berbicara dengan dinding kamar. Itu beneran ku terapkan. Kamu ngobrol Ngobrol bro sama tembok bro. Orang kayak mau ke Jakarta gitu. Hati-hati bro. Aku pamit dulu ya gitu. Bro. Kalau aku nemu istilah yang keren itu pasti orang akan melihatnya tidak aneh. Karena nggak ada istilah yang aku pakai untuk itu. Self-talk. Mungkin Tapi self-talk boleh nggak? itu. Ini kan si Ayat orang psikolog nih dia sebenarnya nih. Boleh ya. Karena kita perlu media juga biar seenggaknya nggak ngomong sendiri, bro. Rispo bro. Kenapa? Sering banget ngomong sendiri gitu. Dari zaman kontrakan. Itu. Kamu pernah nggak ngelihat si Rispo ngomong sendiri? Pernah. Iya kan? Pernah menggerutu sendiri. Iya kayak. Nah, iya kan? Orang kan aku dari kejauhan. Kita nih. Tapi kalau dia tuh kayak ngobrol berdua gitu. Makanya itu karena mungkin dia nggak nemu media hip. Kamu juga gitu. Aku iya ke tembok itu ngobrol. Wah, Tino ini aneh bro. Hari ini kayak capek banget ini gitu-gitu. Oh iya. Iya. Tapi senyum. Senyum juga. Aku cium-cium juga temboknya. Karena zaman kita kecil kan kita juga mainan ini loh apa robot-robotan gitu juga ngomong sendiri. Iya, itu ngomong sendiri. Tapi kan ya itu anak kecil gitu. Tapi kalau sampai senyum ke tembok, menurutmu gimana? Bro, ya. aku juga merasakan biar dia tuh juga aku merasakan si ruanganku ini, si kamarku ini juga ngasih sesuatu kenyamanan buatku gitu. Dan ada beberapa situasi yang cuma dia yang tahu. Ada suara-suara nggak tapi yang ngobrol ke kamu? Oh, serem pernah. Oh pernah. Pernah aku tembokku duk-duk itu dia balas duk-duk gitu. Itu aku. Kalau itu lebih ke gaib Itu atau mah apa tahu. tetanggaan kali, tetangga. Enggak, orang rumahku sini tetangga agak sonoan. Tapi kadang aku sadar ngomong sama tembok tuh sadar, cuma kayak buat lucu-lucuan doang. Enggak juga. Emang buat ngobrol beneran. Enggak ngobrol beneran juga kayak cuma buat apa kontemplasi diri ketika sudah malam gitu loh. Oh. Sehari bekerja, sehari Kalau aku paling berak, paling wits. Oh, yo. Kalau Kayak gini-gini. kalau berak aku biasanya malah Kayak pengen happy sendiri gitu. Nah, misalnya aku kalau misalnya pakai baju sendiri aja misalnya nih. Misalnya pakai baju nih ya, Senin. Habis Senin. Gitu kan. Ntar. pelan-pelan. Set. Oke. Pas sendiri nih nggak ada orang gitu. Sumpah gitu. Itu masuk aneh nggak? Itu ini nggak ada. Iya. Nggak tahu. Beneran aku. Iya. Ntar yang ini. Set. Ntar gitu sendiri bro. Aku nemu kata yang pas. Pelepas lelah aja itu. Kayak pelepas lelah. Iya, Kayak ada sesuatu yang ganjel terus diinin aja gitu. Iya. Sama ini tuh aku tuh sering kalau hujan itu masih kayak zaman kecil. Kenapa? Merasa kamarku itu kapal gitu kayak wah nyaman gitu. Kayak di luar tuh air lagi tenggelam gitu. Tapi itu kayak ini aja imajinasi biar tidurnya lebih menikmati nyaman, hujan. lebih nyaman. Hujan ya.
Kalau berarti cara-caramu untuk merilis stres itu dengan cara tadi, ada nggak cara-cara yang lain? Hobi jelas. Hobi Motoran, naik sepeda. stand up sih itu menurutku. Oh iya, bro. Cara merilis stres yang paling gokil sih. Aku kayaknya. Bahkan di badan juga kerasa bro, seger. Iya, aku di badan tuh seger. kayak mikir ya, kalau aku tuh nggak ada stand up gitu ya, kayaknya gila deh aku kayaknya. Iya bener, karena dengan stand up itu kan aku kan tipikal orang yang nggak bisa mengungkapkan semuanya gitu kan, termasuk kayak ke istriku gitu, ya ada hal-hal yang emang aku obrolin, tapi ada juga yang kayak aku udahlah aku keep sendiri aja gitu. Nah itu kalau nggak aku keluarin di stand up, Bener. bisa gila aku tuh kayaknya. Bener. Karena efeknya di badan juga kerasa kan, seger enteng gitu ya. Itu magicnya si stand up comedy itu. Jadi teman-teman mungkin yang pengen mencoba stand up silahkan. Tapi belum tentu berhasil ya. Bisa jadi lebih stres. Gitu. Karena kita nggak mau menjanjikan hal-hal yang ini. Bisa jadi lebih stres. Karena belajar. Belum pasti. Tapi kalau untuk perilisan stres, bener. Jadi kalau kamu emang nggak nyari, nggak nyari apa ya? Ya nyari lucunya iyalah maksudnya. Tapi kalau kamu bener-bener diniatin nggak pengen populer, nggak pengen, bahkan nggak, ya udahlah lucu mah bonus aja gitu. Emang pengen rilis stres. Beneran, Cuk. Tapi benar-benar harus dibalut komedi juga, nggak marah doang. Iya, tapi kalau memang kamu pengen niatin itu aja nggak apa-apa juga kalau menurutku. Marah-marah aja. Ya paling dibenci komunitas. Dilempar pot sama orang. Karena kan ya gitu kan, kadang-kadang kalau aku kadang-kadang naik ke open mic pun ya belum ada punchline, belum ada apa, ya udah aku bawain yang aku resahin aja gitu. Nemunya di panggung gitu-gitu. Kalau aku sih. Jadi kayaknya kalau emang pengen coba, maksudnya apa yang benar-benar resah yang nggak bisa diungkapin di mana-mana, terus ke stand up itu bisa menurut aku. Tapi sih paling benar kalau memang kita udah ngerasa kayak ada sesuatu yang aneh, ke dokter profesional ya. Iya. Apa sih, psikolog ya? Psikolog sama psikiater bedanya apa? Apa, Cuk? Psikiater dokter. Kalau psikiater dokter, kalau psikolog doklok. Hai, nama sekarang. Tapi sekarang banyak yang gratis juga. Oh iya. Cerita gitu, Pak, saya ini sedang banyak masalah stres segala macam. Gratis ke siapa? Gratis nggak bayar. Konsultasi. Oh iya. Iya, tapi cuma dijawab turu aja. Nggak panjang. Tapi ada jawaban, tapi nggak panjang. Wah, susah ini, Pak. Ada tekanan dari kantor segala macam. Tekanan nyetir jauh. Udah mulai ketawa-ketawa. Nyetir lebih dari 2 jam, bro. Ya Allah. Tapi menurutku laki-laki itu beruntung karena kebanyakan punya hobi. Iya. Nah kalau istriku itu dia ngerilis stresnya masak, bro. Oh iya. Makanya dia sering masak. Oh iya, berarti tuh dia stres banget dong. bener. Tiap hari masak, bro, mie ayam. Tadi aja dia masak takoyaki gitu. Bisa masak apa aja. Aku pernah menemui itu di rumah si tampon banget tuh, teman kita komunitas. Tampon banget. Si ibunya itu. Si tampon banget. Pernah tuh nginep situ jam 1 tuh ibunya tiba-tiba masak nasi goreng gitu. Terus. Dan kata si tampon emang tiba-tiba gitu. Mungkin itu. Tapi dimakan? Dimakan? Dimakannya ya pagi ketika pada bangun. Udah dingin dong? Ya tujuannya buat rilis itu tadi. Tapi beneran jam 1 gitu masak. Tujuannya buat rilis gitu. doang. Yang penting ada penyaluran lah. Makanya di Jakarta kan nggak tahu sekarang masih ada atau nggak yang kita bayar di suatu tempat buat ngerusak TV. Apa namanya itu ya? Iya. Broken Stress release. Broken TV. Nah itu karena ngerusak TV. Broken TV. Stress release broken TV ya. Apa namanya? Katarsis ya? Katarsis. Dan itu hanya dilakukan di Jakarta. Kalau di Merapi itu jangan di Merapi. Kenapa? Itu emang rumah warga yang nggak dipakai, jangan dirusak gitu. Mas, jangan toh Mas. Jangan itu Mas, jangan. Tapi jangan dikeluarin juga. Sekarang ini juga banyak lagu-lagu yang ini ya, yang temanya itu mental health. Digitaf. Itu bacanya Digitaf, baru tahu. Digitaf tuh lagu-lagunya banyak tuh yang sekuat aku. Gimana sih lagunya? Nggak tahu. Sekuat aku. Ini tubuhku. Kok jadi Meggy Z?
Jadi Maggie Z. Lagu Sal Priadi juga ada. Bro, Sal jangan, bro. Priadi. Jangan sekali-kali mendengarkan Sal Priadi ketika mendung. Kenapa? Hancur harimu, bro. Apalagi yang terakhir ya, itu bukan mental health, itu lagu tentang orang ini meninggal. kan orang yang sudah meninggal kan. Gala Bunga Matahari Iya, itu sedih sih Tadi aku. bro, aku langsung ingat Maradona itu. Ya Allah. Udah meninggal. Kenapa Maradona? Aku inget buku sih. Aku inget buku tuh. Hujan-hujan. Apalagi kemarin tuh, apa pertama kali aku yang benar-benar dengerin Gala Matahari tuh. Pas pulang mobil, abis itu istriku dengerin, aku lagi pulang hujan-hujan itu nangis tuh aku di belakang tuh. Abis itu Nadine ngeliat, kenapa gitu. Terus kamu terangin. Apa? Kamu terangin kan Nadine? Udahlah. Udah. Udah Nadine. Ini tentang Maradona. Tapi sedih bener bro. Sedih banget. Sama lihat video klipnya tuh nggak tahu kayak kalau pertama nonton kayak absurd tapi itu kayak ada. Oh kalau yang Sal Priadi tuh yang Ya Sudah tuh. Ya Sudah tuh kayaknya. Ya sudah lah. Bukan itu. Ya sudah. Apa ya Sal Priadi tuh? Stop udah. Liriknya sederhana tapi ngena. Kayak cuma sebatas yo ayo kita pergi. Dan kata-katanya nggak sederhana tapi nggak yang murahan ya. Dan mahal banget. Dan menurutku lagu-lagu Sal Priadi cuma cocok dinyanyikan oleh dia sendiri. Karena temponya dia yang menguasai. Iya benar. Ya, susah banget aku ngikutin ini tiba-tiba harusnya ini nyanyi dia malah diem gitu ya kan. Makanya. Iya. Jangan sekali-kali hujan mendung kamu berangkat kerja dengerin Sal Priadi. Atau karaokean udah pasti lagu pulang Sal. kamu. Kenapa? Langsung moodnya jelek gitu. Semua langsung sedih sumpah. Mau ke kantor apa? Kecil-kecilan dulu langsung aduh. Anakku belum makan lagi langsung balik ke rumah gitu. Kan itu lagunya tentang apa emang kecil-kecilan dulu? Musik adalah interpretasi pendengarnya masing-masing. Ketika aku mendengarkan lagu Sal Priadi yang kecil-kecilan dulu itu maknanya luas bro, lebih ke kayak aduh aku masih kurang nih sama keluarga aku, masih kurang. Lagu Hindia juga banyak tuh yang tentang mental health gitu juga tuh. Tapi Hindia lebih bertempo jadi damage-nya tuh nggak segede nggak sekuat itu. Sal Priadi gila. Oh, Kunto Aji bro, Kunto Aji banyak ya. Kunto Aji iya. Musik ya. Kayak cuma nyebut doang tapi nggak tahu. Apalagi Mas Kunto Aji kan pernah collab sama Aji DPR tuh. Salah. Aji DPR enggak usah. Mas Aji Santoso. Aji Santoso. Oh iya. Ada itu. Iya, Mas Aji Santoso juga itu yang ini psikolog. Dia apa jatuhnya kayak itu? Psikolog. Kemarin kayaknya nonton deh pas kita ya. Oh dia nonton, dia tuh suka komedi. Aku pernah ketemu orangnya langsung beberapa kali, benar-benar cerita kamu ke dia. Enggak. Tiba-tiba Mas aku sharing-sharing gitu ya enggak lah. Baru kenal. Mas sering-sering. Iya, free. Kayak komik daerah gitu. Ketemu ketemu senior dikit, Mas pambut Mas ini saya ini loh. Kondisinya. Bagusnya persona aku apa ya Mas? Iya. Nanti dulu. Menurutmu persona itu penting nggak? Caranya masuk suci dong Mas gitu. Itu Mas Kunto Aji tuh kalau ketemu orangnya langsung kayak auranya tuh menyenangkan. Auranya tuh kayak orang yang udah khatam kehidupan gitu. Iya. Menurutku ya. Sama akrab banget ya. Kita udah kenal lama gitu sama dia padahal ya kita kenal gitu-gitu aja sebenarnya. Dan orangnya halus gitu. Iya, halus. Nggak mungkin kayaknya Mas Kunto Aji tuh marah-marah atau ngomong yang penekanan gitu, nggak mungkin. Dia kayak maling keripik usus tuh nggak mungkin. Nggak mungkin. Beda sama temanku. Kayak wajah-wajah yang nggak mungkin. Di angkringan ngambil keripik usus nggak bayar tuh nggak mungkin. Nggak mungkin itu Mas Kunto Aji tuh. Aku yakin Mas Aji Santoso, semisal nggak sengaja kakinya keinjek kamu, dia nggak mungkin teriak. Dia paling cuma bilang, nggak apa-apa. Kayak orangnya nerima gitu kan. Iya, kan. nerima. Nggak apa-apa gitu. Tapi Mas Aji pernah ini juga nggak ya? Apa? Pernah sedih juga ya? Pasti pernah lah ya kalau sedih ya? Pernah. Kalau Mas Aji curhatnya kemana? Seseorang yang menerima curhatan seseorang itu juga berpengaruh ke dirinya. Iya sih benar, dia dengerin cerita banyak orang yang kepikiran. Iya kayak gitu. dia konseling sehari 10 kali gitu. Aku yakin ada momen Mas Aji Santoso pulang, kunci pintu di WC.
Mas Haji. Bajingan. Enak jadi PNS bajingan. PNS terbaik. Jualan ST Jumbo aja Pak ya, bajingan. Urip apa iki? Ngurusi uang cerai aja. Oke, kita sekarang akan ngeret Iya, bagus nih. teknik healing ya, beberapa healing. teknik healing ya, yang Mental health ya. yang Rilis yang stres. paling edgy, yang Rilis stres. cara merilis stres. Yang pertama, yoga ala Bang Abdi. Bang Abdi siapa? Abang Abdi driverku yang lama. Dia sering yoga. Dia sering yoga di rumah katanya. Kata Ayat Tara. Lebih ke klinik kalau itu. Dia yoga ya? Yoga dia. Teknik pernapasan, Bro. Jarang loh orang yoga sendiri loh di rumah. Biasanya kan Oke. bareng-bareng. Berapa? Kalau teknik pernapasan aku mengiyakan karena tadi aku habis ngebahas sama Dokter Tirta ngebahas tentang hembusan nafas C. Ronaldo. Ketika mau nendang penalti sama tendangan bebas dia tuh selalu itu kan. Gitu. Dan ternyata ada yang meneliti apa BPM apa tuh namanya BPM apa gitu loh. Apa Napas, sih? ya. Statistik jantungnya itu loh. Oh. Itu benar-benar hembusan nafasnya Ronaldo itu bisa benar-benar bikin Ronaldo tuh stabil. Oh. Ada tuh tadi statistiknya. Iya. Nah, jadi aku percaya tuh aku pun kalau mau stand up terus panik gitu ya ambil nafas. Tarik nafas ya. Lupa buang gitu. Ada kan orang-orang yang naik nafas tapi lupa buang tuh. Ya, asal juga ngambil napasnya napas sendiri. Ya. Jangan ngambil napas orang lain. Sorry, Mas. Sorry Mas, pinjam napasnya benar. Jadi aku nilai 7,5. Nilainya 7,5. Masih oke. Lumayan ini ya. Oke. Ini kan keejiannya, bukan caranya benar atau enggak. Iya, Ini cukup umum dilakukan sama orang atau enggak? Cukup umum enggak menurutmu? 50-50, makanya 7,5. Oh ya, 7,5. Oke, 7,5. aku di 7 deh. 7 ya? Healing staycation. Staycation mah terlalu pop yang ngepop 30 ini, 30. 50 lah. Justru sekarang staycation tuh bikin orang ribut. Kenapa? Apalagi suami istri kan. Kenapa? Kayak debat tempat gitu. Oh, iya. Jadi Ya, maksudnya kebanyakan diskusi juga kan. Iya, di sini Gitu. aja, di sini aja. Gitu. Jangan nginep situ, makan apa ini? Apalagi kan wanita masalah makan aja bisa jadi Iya, benar. sebuah apa ya? Perdebatan yang lama ya. Jadi ini tapi untuk keumumannya ini sangat populer sekarang ya. Sangat populer. Tapi walaupun ini dulu bukan istilah yang umum kayak sekarang. Iya. Staycation kan baru-baru ini tuh. Iya. Staycation itu populer banget pas COVID. Oh iya. Karena orang nggak bisa liburan Kemana-mana. kemana-mana, akhirnya liburannya ke hotel. Hotel, Dan bener. ada sampai sekarang. Karena waktu Covid hotel juga murah. Ya, oke. Yang berikutnya buat materi, yang healing tadi berarti 5 lah ya, aku 5. Buat materi stand up, ini ya kalau buat stand up komedian ya populer lah ya. Populer. Berarti untuk keejiannya 8. 8. Oke. Karena apa ya? Karena setiap stand up comedian juga punya batasan sendiri, mana yang mau dibawain jadi materi, mana yang enggak. Enggak semuanya harus diumbar ke orang, Bro. Betul, iyalah. Masih tetap ada yang Iyalah. kita tutupin lah. Karena kita juga tetap ngebawa keluarga kita, orang terdekat kita di materi-materi Kecuali kita. ada orang-orang yang emang benar-benar dibuka semuanya, yang apa-apa juga terserah. Contohnya dia. Benny dan Coki dan Muslim. Mukanya kelihatan aja itu udah terbuka semua buat orang. Orang udah tahu ya. Iya. Oh, ini bapaknya cerai. Astagfirullah. Sampai cerai bapaknya Benny. Enggak cerai, Bro. Meninggal. Iya, aku nggak mau bilang cerai. Bukan bapaknya Benny juga, makanya ngeliat orang. Lah, Makanya apa bukan bukan ke kaget orang Benny? meninggal kok cerai. Bukan. Oke, yang berikutnya cek psikolog di Puskesmas DIY, start 25.000. Jogja Nah. Pionir baru diikuti Jakarta. Ini masih edgy nih, masih edgy karena orang-orang belum sadar. Ya. Dan jangan malu. Emang di psikolog bisa bayar 25.000 dong? Ada program kan? Oh. Nanti yang ngajak ngobrol bapak-bapak yang main catur begitu. Iya, bawa catur dia. Catur. Mas piye, Mas? Ya, santai aja. 25.000. Ngopi-ngopi saya. Terlalu banyak yang diceritakan ya. Oke, berikutnya tahajud. Yang cek psikolog Eji berarti ya bisa 8 lah ya, 8. Bisa 8. Tahajud banyak, ini banyak dilakukan orang. Ya, Cukup populer ya 7 lah. 7. Tapi untuk impact-nya, umroh bro itu impact-nya luar biasa banget bro. Secara bikin ketenangan dalam hidup gitu. Kalau ada orang yang bilang
kan banyak tuh yang mengcounter, wah agama mah nggak ngaruh tahu ke self healing kita, ke kalau mental health mah ya tetap mental health aja, agama ngaruh kalau menurut aku. Ngaruh banget sih buat aku. Karena kayak sholat itu tuh di setiap interval kehidupan kita ini tuh, abis kita ada masalah, kita sholat, kita doa lagi, kita ngadu, abis itu kayak seger lagi gitu. Kalau menurutku itu penting banget, apalagi umroh tuh yang benar-benar kita fokus ibadah, fokus benar-benar tuh. Wah itu self healing yang luar biasa sih itu. Karena fokus ya. Fokus gitu. Tahajud juga itu agak tricky juga. Kenapa? Maksudnya kalau nggak ikhlas juga jatuhnya kayak, wah aku harus bangun. Maksudnya nggak ikhlas gitu loh. Nggak ikhlas juga sama aja kan ya. Iya. Emang benar-benar apa sih, ada juga yang itikaf di masjid. Itikaf di masjid itu juga termasuk healing juga tuh. Healing juga itu termasuk. Oke. Kalau gitu terima kasih karena sudah menonton episode Sindikat Edgy kali ini. Terakhir kita akan ada quotes dari Mas Mukti. Oke. Silakan Mas Mukti. Healing before. Aduh, salah lagi. Salah lagi. Ketika kamu mengalami hidup yang susah, kamu mengalami hidup yang rungkat, hidup yang merasa tidak dihargai orang. Walah. Allah. Ini temen uripku ya Allah. Tenang. Ketika kamu mengalami titik terbawah dalam hidupmu, ingatlah, di bawah dirimu masih ada Benny. Terima kasih sudah menonton Sindikat Edgy, karena hakikatnya sesuatu yang beda itu. Sama. Oh, Sindikat Edgy. Pemuda edgy. Oh, literally edgy. Bersama Mukti dan Nifty. This is not Iris Pro lagi. Sindikat Edgy. Let's see Sindikat Edgy. Pemuda edgy. Bersama kami. Di sana Mukti. I got this to Nifty. We're back lagi. Mukti and Nifty. Pemuda edgy. Oh, Sindikat Edgy. Dulu Jogja, kami Jakarta. Manila, Kriga, to Stadium GBK. Come on please tonton bersama. Sekali syuting maybe 3 juta. Uniform temukan lele. Sure not bertele-tele. So sorry kalau agak lele-lele. Hanya cari yang ujungnya abjad. Sindikat Edgy. Together with me. Di sana Mukti. Di ujung situ Hifzi. Hadir kembali. Mukti and Hifzi. Pemuda edgy. Di Sindikat Edgy. Kesal berbeda itu sama. Pemuda edgy. Bersama kami. Di sana Mukti. Agak ke situ Hifzi. We're back lagi. Mukti and Hifzi.